Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang menentukan pasangan bilangan yang sudah diketahui selisihnya. Langsung saja ya teman-teman. Kita ke soal yang pertama. Ibu membeli 1 kotak telur. Sampai di rumah, telur tersebut dijual kembali, sehingga kini hanya tersisa 80 butir telur. Tuliskan 4 kemungkinan jumlah telur mula-mula dan yang dijual kembali. Supaya lebih gampang, kita bikin tabel saja. Jadi ya teman-teman, di sini kita diminta untuk menentukan jumlah telur mula-mula dan yang dijual. Sedangkan yang diketahuinya adalah sisa telurnya yaitu 80. Maka kan jumlah mula-mula dikurangi telur yang dijual itu sama dengan 80. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, langkah yang harus kita lakukan yaitu yang pertama menentukan jumlah telur mula-mula. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yaitu kita memilih bilangan yang lebih banyak atau lebih besar daripada bilangan sisa, atau di sini adalah sisa telur ya. Berarti kita memilih bilangan yang lebih besar dari 80. Misalnya kita pilih bilangan 100, maka bisa ditulis di sini jumlah telur mula-mula 100. Nah, tadi kan 1 kotak telur berarti kemungkinannya 100 ya. Kemudian ada yang dijual sehingga tersisa 80. Maka untuk menemukan atau mencari banyaknya telur yang dijual ini, kita harus mengurangkan. Mengurangkan apa? Yaitu jumlah telur mula-mula atau jumlah keseluruhan, kemudian dikurangi dengan sisa telur ya. Berarti kan 100 dikurangi 80 hasilnya adalah 20. Nah, jadi kemungkinan yang pertama, 2 pasangan bilangan yang selisihnya 80 itu adalah 100 dikurangi 20. Lanjut ya. Kita ke kemungkinan yang kedua. Titik-titik dikurangi titik-titik itu hasilnya 80. Syarat yang pertama, kalau ini apa, kita menentukan jumlah mula-mula yaitu bilangan yang lebih besar daripada 80. Misalnya kita tentukan 125. Nah, untuk menentukan telur yang dijual berarti kita mengurangkan 125 dikurangi 80, hasilnya adalah 45. Lanjut kita ke kemungkinan yang ketiga. Ini kan juga titik-titik dikurangi titik-titik itu hasilnya 80. Kita tentukan bilangan yang lebih besar dari 80, misalnya 140. Kemudian untuk menentukan telur yang dijual, maka 140 ini ya, dikurangi 80, hasilnya adalah 60. Lanjut, kita ke kemungkinan yang keempat. Misalnya kan titik-titik ya, titik-titik dikurangi titik-titik hasilnya 80 juga. Kita tentukan misalnya bilangan 200. Nah, untuk menentukan bilangan yang di tengah ini atau telur yang dijual ini, maka kita kurangkan 200 dikurangi 80, hasilnya 120. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ayah mempunyai banyak buah kelengkeng. Buah tersebut akan dibagikan ke Udin dan Beni. Diketahui Udin menerima 150 buah kelengkeng. Tuliskan 4 kemungkinan banyak kelengkeng mula-mula dan yang diterima Beni. Oke ya. Masih sama, kita buat kotak.
Nah, jadi kelengkengnya ayah mula-mula kemudian dikurangi kelengkeng yang diberikan Beni itu menghasilkan kelengkeng Udin yaitu sebanyak 150. Nah, berarti kita menentukan kelengkeng mula-mula yaitu berarti lebih dari 150. Misalnya kita berikan contoh adalah 200. Nah, untuk mengetahui berapa banyak kelengkeng yang diberikan Beni, maka kita mengurangi 200 dengan 150, yaitu hasilnya 50. Yang kedua, masih sama ya, kita menentukan kelengkeng mula-mula yaitu lebih dari 150 ya. Misalnya yang kedua adalah 250. Maka kelengkeng yang diberikan kepada Beni adalah 250 ini, kelengkeng mula-mula ya, dikurangi dengan kelengkeng yang diberikan Udin yaitu 150. Hasilnya adalah 100. Lanjut, kita masih menentukan jumlah kelengkeng mula-mula yang lebih besar daripada 150. Misalnya ada 300. Maka untuk menentukan jumlah kelengkeng yang diberikan Beni ya masih sama. 300 dikurangi 150 yaitu 150. Lagi kita menentukan jumlah kelengkeng mula-mula yang lebih besar daripada 150, misalnya 400 biji. Maka kelengkeng yang diberikan Beni itu sama dengan 400 dikurangi 150, hasilnya adalah 250. Nah, demikian ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.